Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada kesempatan ini saya Muhammad Aun Chandra Fauzi, Prodi Pendidikan Fisika semester 3 Fakultas Pendidikan Islam Universitas Garut akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Topik ini sangat penting karena budaya organisasi merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan sebuah institusi pendidikan dan pemimpin memiliki peran sentral dalam membentuk budaya tersebut. Mari kita mulai dengan memahami apa itu budaya organisasi secara sederhana. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai sistem nilai, keyakinan, dan apa yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Budaya organisasi juga bisa memahami sebagai pola perilaku yang dipelajari dan dibagikan dalam organisasi. Atau disebut sebagai cara kami melakukan sesuatu di sini. Budaya organisasi terdiri dari beberapa komponen penting. Pertama, nilai inti yang menjadi fondasi. Kedua, norma dan aturan yang tidak mengatur perilaku sehari-hari. Ketiga, simbol, ritual, dan tradisi yang mencerminkan identitas organisasi. Dan keempat, asumsi dasar yang diyakini bersama oleh semua anggota organisasi. Dalam konteks pendidikan, budaya organisasi sangat mempengaruhi bagaimana guru mengajar, siswa belajar, dan seluruh komunitas sekolah berinteraksi. Sekarang mari kita bahas peran krusial pemimpin dalam membentuk budaya organisasi. Pemimpin dapat dibayangkan sebagai arsitek budaya yang merancang dan membangun fondasi nilai organisasi. Fungsi utama pemimpin berarti menciptakan dan mendimensikan nilai organisasi, jadi role model atau teladan perilaku yang diinginkan, mengkomunikasikan visi budaya secara konsisten, dan memperkuat budaya melalui sistem penghargaan asasi. Kepemimpinan membentuk budaya melalui berbagai secara konkret. Pertama, melalui perhatian yang diberikan itu apa yang diukur dan dikontrol oleh pemimpin. Kedua, melalui reaksi terhadap situasi krisis. Ketiga, melalui bagaimana sumber daya alokasi. Dan keempat, melalui kriteria rekrutmen dan promosi karyawan. Misalnya, jika sekolah selalu menekankan pentingnya inovasi pembelajaran dan memberikan penghargaan kepada guru yang inovatif, maka secara bertahap budaya inovasi akan terbentuk di sekolah tersebut. Ada berbagai tipe budaya organisasi yang dapat ditemukan dalam institusi pendidikan. Mari kita bahas 4 tipe utama. Pertama, budaya hierarki yang bersifat terstruktur, formal, dengan prosedur yang jelas. Budaya ini memprioritaskan kualitas dan efisiensi. Kedua, budaya iklan yang menekankan kelembagaan, kolaborasi, dan teamwork dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, budaya advokasi yang bersifat inovatif, dinamis, dan berani mengambil risiko. Budaya ini mendorong kreativitas dan jiwa entrepreneurship. Keempat, budaya pasar yang kompetitif dan orientasi pada hasil dengan fokus pada pencapaian target. Setiap tipe budaya memiliki kelebihan dan kekurangan. Organisasi pendidikan yang efektif biasanya mengombinasikan berbagai elemen dari tipe-tipe budaya ini sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Yang menarik adalah hubungan antara kepemimpinan dan budaya bersifat dua arah atau interaktif. Mari kita lihat bagaimana keduanya saling mempengaruhi. Dari satu, kepemimpinan mempengaruhi budaya. Kepemimpinan membentuk dari organisasi. Pemimpin menanamkan norma melalui tindakan konkret dan keputusan strategis, mencerminkan prioritas budaya yang diinginkan. Namun di sisi lain, budaya juga mempengaruhi kepemimpinan. Budaya yang sudah ada dapat membatasi atau memfasilitasi gaya kepemimpinan tertentu. Pemimpin harus adaptif dengan budaya yang sudah terbentuk, dan perubahan budaya memerlukan waktu serta strategi yang matang. Sebelumnya, kepemimpinan dan budaya saling memperkuat dalam mencapai tujuan organisasi. Keduanya harus selaras agar organisasi dapat berfungsi secara optimal. Bagaimana cara membangun budaya organisasi yang positif? Ada beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan. Pertama, identifikasi nilai inti yang diinginkan organisasi. Kedua, komunikasikan nilai tersebut secara konsisten melalui berbagai media. Ketiga, integrasikan nilai dalam kebijakan dan praktik sehari-hari. Keempat, berikan contoh nyata atau istilahnya wow to power. Pemimpin harus memperhatikan sendiri nilai yang diajarkan. Kelima, berikan apresiasi terhadap perilaku yang sesuai dengan nilai. Dan keenam, evaluasi dan perbaiki secara berkelanjutan. Budaya organisasi yang positif dapat digali dari beberapa indikator lain, kepercayaan tinggi antar anggota, komunikasi yang terbuka dan jujur, kolaborasi yang baik antar unit, dan komitmen bersama pada pembelajaran berkelanjutan. Dalam konteks sekolah, budaya positif akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan berkembang, baik bagi siswa maupun guru. Mengubah budaya organisasi bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi. Tantangan pertama adalah resistensi terhadap perubahan dari organisasi. Kedua, budaya lama sudah mengakar dan sulit diubah. Ketiga, kurangnya konsistensi dan kepemimpinan dalam menjalankan perubahan. Dan keempat, ketidakselarasan antara nilai yang dideklarasikan dengan praktik nyata di lapangan. Untuk mengatasi tantangan ini, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan.
Kedua, libatkan seluruh stakeholder sejak awal. Kedua, lakukan komunikasi intensif tentang alasan dan manfaat perubahan. Ketiga, mulai dari perubahan kecil yang dapat memberikan hasil cepat. Keempat, bersabar dan konsisten dalam jangka panjang karena perubahan budaya memerlukan waktu dan sediakan pelatihan dan dukungan yang memadai bagi anggota organisasi. Sebelum kita menutup, kita refleksikan konsep kepemimpinan dan budaya organisasi dari perspektif Islam. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karenanya kamu menjadi bersaudara. Nah, ini menyatakan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah organisasi. Dalam konteks budaya organisasi, Islam memberikan prinsip-prinsip yang sangat relevan. Pertama, ukhuwah atau persaudaraan dan kerjasama antar anggota. Kedua, amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Ketiga, itkon yaitu profesionalisme dan keseimbangan dalam persidangan. Keempat, musyawarah dan pengambilan keputusan penting. Dan kelima, keadilan serta transparansi dalam semua aspek organisasi. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun wilayah organisasi pendidikan yang islami dan berkualitas. Sebagai kesimpulan, ada beberapa poin penting yang perlu kita ingat. Pertama, budaya organisasi adalah aset strategis yang sangat berharga dalam situasi institusi pendidikan. Kedua, pemimpin memiliki peran sentral dalam membentuk dan mempertahankan budaya tersebut. Ketiga, budaya yang positif terbukti meningkatkan kinerja dan kepuasan sebuah organisasi. Keempat, perubahan budaya memerlukan komitmen jangka panjang dan konsistensi. Rekomendasi saya, pemimpin pendidikan harus proaktif dalam membentuk budaya yang mendukung proses pembelajaran. Nilai organisasi harus selaras dengan nilai-nilai pendidikan yang universal. Penting juga untuk melibatkan semua stakeholder dalam membangun budaya bersama. Dan terakhir, evaluasi budaya organisasi secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan. Demikian pesan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.